Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak para dosen, Pak Rian dan Bu Dewi serta asisten dosen Esme. Kemudian kami di sini akan menjelaskan mengenai exporting plan of Catho-Derivative Food, di mana kami akan menjelaskan mengenai corporate and export analisisnya. Dan di sini tim kami ada saya sendiri, Alif Subianto NRP 38, ada Dwiki NRP 51, ada Fadila NRP 79, dan ada Atala NRP 132. Dan berikut adalah company profile dan produknya. Catho-Derivative Food berdiri sejak tahun dari 2019 bulan Agustus, di mana pemiliknya adalah Ibu Wiwi dan berlokasi di Kota Malang. Next. Untuk produknya sendiri, Catho-Derivative Food memiliki 65 produk dengan range harga 21.000 hingga 132.000 per 100 gram. Next. Untuk production plan-nya, kami mulai dari bahan baku basah, kemudian diolah menjadi proses pengeringan, sehingga bisa mendapatkan hasil akhir pengeringan tanpa menghilangkan nutrisi yang ada di dalamnya. Next. Keunggulan dan keunikan produk dari Catho-Derivative Food ini, yang pertama adalah dia di sini tidak mengurangi nutrisi sedikit pun. Kemudian varietas produk yang sangat tinggi, dan tidak menggunakan bahan pengawet, serta pemakaiannya bisa jangka lama. Next. Kinerja bisnisnya 70% dari luar negeri yang berdasarkan dari reseller dan 30% dari dalam negeri. Next. Sertifikasinya saat ini belum ada sertifikasi karena ada masalah sisi finansialnya. Kemudian dari target marketnya 80% B2B dan 20%-nya adalah B2C. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Fadila. Silakan Fadila. Oke, selanjutnya adalah negara tujuan ekspor. Next. Jadi untuk country behavior-nya sendiri, menurut penelitian pada tahun 2014 itu mengatakan bahwa 33% responden bersedia membayar lebih untuk produk organik dan juga sehat. Next. Untuk kebijakan ekonominya sendiri, jadi data di gambar itu adalah data ekspor dan impor Jerman serta GDP Jerman pada masa pandemi yang mengalami penurunan. Next. Untuk sistem legalnya sendiri, jadi EU itu menerbitkan beberapa peraturan termasuk persyaratan sanitary. Lalu untuk hak kekayaan intelektualnya sendiri, Jerman itu saat ini sudah menandatangani 24 perjanjian WIPO, termasuk WIPO dan juga TRIPS. Lalu untuk proses legal Jerman itu menerapkan harmonis sistem dengan import control system. Next. Untuk sistem budaya di Jerman, jadi Jerman itu menjadi salah satu tempat paling vegetarian di dunia. Hal ini dibuktikan dengan penelitian bahwa 1% dari 8 juta orang di Jerman itu merupakan vegan. Hal ini merupakan peluang bagi Catho-Derivative Foods untuk menjual produknya di Jerman. Next-nya adalah strategi ekspor dalam aspek mikro dan makro. Untuk karakter industrinya sendiri, Indonesia menduduki 5 besar negara yang mengekspor lada dan kelapa ke Eropa, dan Jerman sendiri itu merupakan eksportir terbesar ketiga di Eropa untuk produk jahe dari Indonesia. Namun untuk jenis sayuran yang dikeringkan Indonesia itu harus menghadapi kompetitor yang lebih besar. Maka dari itu dibutuhkannya perencanaan yang strategis dalam pemilihan produk ekspor untuk dapat memasuki pasar Jerman dengan baik. Next. Selanjutnya ini adalah analisis SWOT dari Catho-Derivative Foods. Next. Dan selanjutnya ini adalah kompetitor. Jadi di Jerman itu sudah ada beberapa kompetitor besar yang sudah memiliki market di Jerman. Salah duanya adalah Caner Grade yang sudah berdiri selama 40 tahun dan juga European Freeze Dried. Dan dibanding dengan negara-negara kompetitor lainnya, Indonesia itu memiliki volume ekspor yang rendah, namun dalam beberapa kategori Indonesia itu memiliki keunggulan dalam ekspor di Jerman. Next. Selanjutnya mengenai strategi ekspor dari makro dan mikro, untuk menyikapi karakteristik industri dan adanya kompetitor yang lebih besar ini, Catho menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, strategi mikro, yaitu memilih cara masuk dengan skala kecil untuk melihat perilaku pasar dan penetrasi dan reputasi bisnis. Selanjutnya, untuk strategi makro, memanfaatkan bantuan dari pemerintah untuk memulai pasar ekspor. Untuk persyaratan masuk pasar Jerman, yang pertama, berdasarkan rekomendasi dari pihak Mitigasi Indonesia, para UMKM yang bergerak di bidang makanan atau minuman ingin menjual produk harus memiliki nutrition fact. Yang selanjutnya, Catho harus mematuhi peraturan tentang perpajakan dan perbedaan cukaian. Selanjutnya, Catho juga harus mematuhi peraturan packaging dan labeling produk, dan Catho juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk masuk ke pasar Jerman, yang pertama untuk mengirim produk dalam skala kecil dapat menggunakan perusahaan seperti Pos Indonesia, TNT, FedEx, dan DHL. Untuk dalam skala besar dapat menggunakan kapal, dapat berbagi dengan UMKM lainnya. Untuk manajemen ekspor sebagai opsi untuk membantu Catho dalam memasuki pasar Jerman. Dari segi pembiayaan dapat memanfaatkan bantuan dari pihak Bank Exim. Untuk peluang yang pertama, adanya inflasi yang rendah di negara Jerman. Kemudian sumber bahan baku yang melimpah, memiliki 15 reseller di seluruh dunia. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya makanan sehat, dan terakhir telah dikenal oleh para investor. Untuk tantangan, memilih produk yang tepat, selanjutnya memperoleh investor yang dapat membantu Catho dalam segi pendanaan, belum ada nutrition fact, dan yang terakhir perlu adanya pengembangan kualitas.
untuk telah kondisi perusahaan atau operasional perusahaan. Yang pertama dia strategi perusahaan. Untuk analisis VCA dapat terbaca di sini adalah aktivitas utama itu ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing sales, dan juga service. Untuk aktivitas pendukung ada procurement, tech development, HRD, dan juga firm infrastruktur. Untuk analisis multi-tools sudah kami sajikan pada PPT. Selanjutnya silakan Wiki. Untuk penerapan strategi perusahaan, di sini kami membaginya menjadi 4 komponen yang penting, yang mana Kato harus memperhatikan masing-masingnya. Yang pertama yaitu struktur, yang kedua yaitu proses dan teknologi, next. Yang ketiga yaitu insentif dan kontrol, dan yang keempat yaitu budaya. Untuk strategi internasionalnya terdapat kerangka strategi internasional yang terdiri dari 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu kompetensi inti, yang kedua itu komponen lokasi, pengalaman, dan juga jaringan. Next. Untuk strategi bisnis internasional yang kami sarankan untuk digunakan Kato yaitu strategi transnasional, karena strategi ini mengimplementasikan distribusi produk dried food secara terpusat atau top down dan juga memperhatikan kebutuhan pasar secara bottom up. Next. Untuk perbandingan nilai dan harga kompetitif dengan kompetitor internasional, Kato ini tidak lebih murah daripada yang dijual secara partai besar, namun untuk ukuran eceran, Kato berada pada nilai pasar yang tepat. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi syarat ekspor, ini yang pertama ada sifat produk. Sifatnya ini Kato mengambil margin 35% tiap produk, dan untuk kelayakan kredit pembelinya, Kato tidak menetapkan kelayakan apapun. Next. Untuk ukuran pesanan eksportir, pembelian oleh Kato dilakukan secara LCL atau tidak satu kontainer penuh, dan untuk posisi keuangan eksportir saat ini Kato tidak bergantung pada biaya pinjaman apapun, alias Kato bergantung pada biaya mandiri, dan hubungan dengan importir akan dilaksanakan pertama kali saat Kato melakukan ekspor untuk pertama kali. Next. Untuk struktur perusahaannya sendiri, dari Kato terdapat 5 divisi yang dibawahi oleh founder dan co-founder, diantaranya marketing, IT, accounting, mekanik, dan elektrik. Dibantu juga oleh 5 karyawan yang di-hire secara freelance. Next. Untuk jenisnya sendiri, struktur organisasi yang dipakai oleh Kato termasuk dalam tipe fungsional. Untuk pengelolaan stafnya sendiri disarankan untuk melakukan kebijakan pendekatan geografis, dan juga dalam pengelola keberagaman, lingkungan kerja Kato sudah mendukung adanya keberagaman. Next. Siklus ekspatriat dari Kato, di sini Kato perlu memperhatikan banyak faktor untuk bisa dikendalikan dengan baik. 4 faktor kunci sukses ekspatriatnya itu diantaranya ada orientasi diri, orientasi orang lain, kemampuan perseptual, dan ketangguhan budaya. Untuk pelatihannya tersendiri dapat dilakukan berbagai macam, dan kompensasi yang diberikan pada ekspatriat diberi berupa finansial dan non-finansial. Next. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya adalah strategi berdasarkan fungsional manajemen. Next. Dari aspek operasionalnya, beberapa di antaranya adalah membuat SOP produksi secara rinci dan juga melakukan inovasi secara berkala. Lalu untuk aspek SDM-nya sendiri adalah membuat SOP SDM yang dihubungkan dengan SOP operasional dan juga melakukan proses perekrutan dan menyesuaikan kebutuhan produksi. Next. Untuk aspek pemasarannya sendiri adalah menyasar dan memfokuskan diri pada pasar-pasar yang berpotensi, menargetkan pemasaran langsung pada calon-calon investor, dan juga menyasar pasar khusus dalam pemasarannya. Untuk aspek keuangannya sendiri adalah memainkan harga jual, namun tetap memperhatikan kualitas produk yang lebih baik. Next. Baik, yang terakhir adalah mengenai ringkasan dari presentasi kami ini. Yang pertama adalah komentar besar di Jerman terdapat banyak impor di dalamnya, tapi Kato Dried Food mampu bisa bersaing dengan para kompetitor. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi Kato Dried Food ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan kemudian penerapan strategi Kato sudah lebih baik, namun ada beberapa penambahan yang harus diinovasi. Next. Untuk strategi internasional yang cocok untuk Kato adalah strategi transnasional. Kemudian pengelola staffnya sudah disarankan menggunakan kebijakan geografis. Kemudian perbandingan harga kompetitor yang ada di situs jual beli sudah sangat sama dengan Kato Dried Food, dan Kato Dried Food sendiri mengambil margin sebesar 35% dengan saran sistem pembelian LCL. Next. Baik, sekian presentasi dari kami, dan kami dari kelompok 7 bisnis internasional mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi, kepada Pak Rian, dan kepada Mas Bobi yang telah membantu serta memberikan kami pelajaran banyak hal di semester ini. Kami ucapkan dari dalam hati yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.